Pemanggil Jenius Academy Necromancer. Bab 12. Semua kelas untuk hari pertama siswa tahun pertama Kizen telah selesai. Sebelum meninggalkan sekolah, para profesor tahun pertama berkumpul di ruang profesor dan membicarakan tentang siswa baru sambil minum teh. Meilin Villeneuve lebih dari yang aku harapkan. Dia menyeduh racun Sanif sejak hari pertama. Darah mereka bagus sekali, bukan begitu? Ketujuh anak mereka luar biasa. Bagaimana dengan penerus resmi Menara Gading? Ah, tenang, apakah ada sesuatu yang perlu aku katakan? Tidak heran dia bersikap begitu percaya diri di Menara Gading. Jangan lupakan Chatelmaere. Ada prasangka bahwa darah setengah raksasa tidak memiliki kemampuan sihir dibandingkan dengan fisik mereka, tapi orang ini juga luar biasa. Tetapi Profesor, kamu tidak bisa mencuri Chatel dari kami, oke? Ho, lihat caramu berbicara. Apakah kamu sudah berpura-pura bahwa dia adalah muridmu? Kamu tahu kalau melakukan prakontak selama masa perlindungan siswa melanggar aturan, kan? Para profesor bertukar lelucon dan terlibat perang saraf, menceritakan kisah para mahasiswa baru. Hei, Profesor Bahil. Profesor Bahil, sambil menyeruput teh dengan mata terpejam, mengangguk sebagai tanda bahwa dia mendengarkan. Kamu juga mendapat pelajaran dengan kelas A hari ini, bukan? Bagaimana itu? Apa maksudmu? Hei sekarang, jangan bersikap bodoh padaku, aku sedang berbicara tentang penerimaan khusus nomor 1 yang dipilih secara pribadi oleh Nephthys. Di kelas aku, dia kalah 10-1 dari lawannya, aku masih tidak tahu apakah dia memiliki bakat hebat. Itu mengejutkan. Tetap saja, dialah yang disebut penerimaan khusus nomor 1. Bukankah ada yang istimewa dari dia? Itu pertanyaan yang terus-menerus. Tapi Bahil tersenyum lembut. Dia memiliki kekuatan fisik yang bagus. Dia berdiri dengan 9 knalpot di kelas 1. Oh, 9 kali. Kekuatan fisik adalah atribut yang penting, tetapi agak kabur untuk menjadi penerimaan khusus nomor 1. Klik, pada saat itu, pintu ruang profesor terbuka. Aaron, seorang profesor pemanggilan, masuk dengan rambut acak-acakan dan menyeret sandalnya. Dia sedikit membungkuk kepada para profesor dan pergi mengambil mantelnya yang tergantung di gantungannya, seolah tidak peduli dengan apa yang dibicarakan profesor lain. Itu mengingatkanku. Bahil mulai berbicara. Kamu juga ada kelas di kelas A hari ini, Aaron. Mata semua orang tertuju pada Harun. Aaron meraih mantelnya dengan wajah tanpa ekspresi. Terus, bagaimana penerimaan khusus nomor 1 untukmu? Segera, semua profesor di ruang tunggu memandang Aaron dengan mata berbinar. Tekanan diam-diam menyuruhnya untuk meludahkannya. Aaron menghela nafas pelan, dan dia menjawab dengan suaranya yang unik dan mengantuk. Seorang pria biasa-biasa saja yang tidak peka. Dia memiliki kreativitas dalam membuat produk cacat aslinya sendiri. Sementara profesor lain bertukar pikiran dengan keras, hanya Bahil yang sudut bibirnya terangkat. Apakah dia baru saja memasang tabir asap? Bahil, yang sering berakting bersama Aaron di situs tersebut, mengetahui kecenderungannya lebih baik dari siapapun. Jika dia benar-benar tidak menyukai muridnya, dia tidak akan berbicara secara tidak langsung seperti itu. Pria biasa-biasa saja yang tidak peka. Kreativitas dalam membuat produk cacat. Bisa dibilang, itu adalah pujian terbesar yang bisa diberikan Harun. Ini menjadi semakin menarik. Seorang anak laki-laki yang dipilih oleh Nephthys dan ditandai oleh Harun yang pemilih itu. Bahil merasa pemikirannya tentang Simon semakin kuat dengan keyakinan. Benar, Harun. Jika demikian, maka perang telah dimulai. Hal yang kamu katakan tahun lalu. Pernyataan bahwa kamu tidak lagi memiliki murid langsung. Bolehkah aku menganggap itu masih berlaku? Aaron, yang hendak keluar dari kamar, membeku. Profesor lainnya juga berhenti berbicara dan memandang Aaron. Tiba-tiba, ada suasana tegang di ruang tunggu. Profesor Bahil. Profesor wanita yang duduk di sebelah Bahil menghentikannya dengan suara kecil, namun Bahil menunggu jawaban dengan senyuman di wajahnya. Saat mulut Harun hendak terbuka. Klik, halo semuanya. Seorang gadis dengan rambut perak berjalan ke kamar entah dari mana. Nevini, ketika dia muncul, para profesor Kaizen, yang dikatakan sebagai pemimpin benua, secara bersamaan membungkukkan punggung mereka dan menyapanya secara formal. Selamat datang, Bahil, yang menyapanya seperti pria terhormat, adalah orang pertama yang mendekatinya. Kemudian,
dia menarik sesuatu dari pelukannya dan mengulurkannya. Itu adalah es krim coklat. Bahil adalah satu-satunya orang yang membawa es krim di subruang yang telah disihir dengan sihir pembekuan jika dia bertemu Nephthys di Kizen ini. Ah, sejujurnya, aku terus memberitahumu untuk tidak memperlakukanku seperti anak kecil. Meski berkata begitu, dia mengambil es krim itu dari tangan Bahil. Merupakan suatu kebajikan bagi seorang pria untuk menyiapkan makanan ringan untuk nyonya. Pembicara yang lancar. Nephthys menggigit es krimnya. Segera, pipinya memerah, dan ekspresi wajahnya menjadi lembut, seperti gadis kecil. Dan beberapa profesor yang melihatnya menggigit bagian dalam pipinya. Mereka tidak tahan memikirkan perasaan menghujat bahwa penyihir agung maut itu manis. Silakan duduk di sini, Nephthys. Seorang profesor dengan cepat menyiapkan tempat duduk untuknya. Nephthys meraih sandaran tangan kursi yang sedikit lebih besar dan naik ke atasnya sambil mengerang. Astaga, bagaimana siswa tahun pertama pada hari pertama? Dia bertanya sambil memakan es krimnya dan para profesor bergegas melaporkan apa yang mereka rasakan. Daripada siswa penerimaan khusus yang terverifikasi seperti Serene atau Chatel, siswa dengan nilai luar biasa seperti Meilin dan Hector dari kelas A, atau KS dari kelas B sering kali diangkat. Nephthys mengangguk dan mendengarkan cerita mereka. Baiklah, baiklah. Katakan saja padaku jika ada masalah. Karena hari ini adalah hari pertama, pulanglah lebih awal dan istirahatlah. Dipahami, Nephini, itu dulu. Aaron, yang selama ini diam, membuka mulutnya. Aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi sebentar. Profesor lainnya membelalak. Tentu saja, konseling dengan Nephthys diperbolehkan jika kamu berada pada level profesor di Kizen, tapi bukanlah hal yang umum untuk memiliki permintaan yang berani untuk konseling individu. Ya, tentu. Nephthys tersenyum dan turun dari tempat duduknya. Aaron menundukkan kepalanya sekali dan mengikutinya keluar. Dia sangat berterus terang, seperti biasa. Setelah Nephthys pergi, Bahil kembali duduk dan menyilangkan kaki, senyuman tersungging di mulutnya. Tapi Nephthys tidak akan memberitahumu semudah itu, Aaron. Semua kelas untuk hari pertama sekolah di Kizen telah usai. Simon, Rick, dan seluruh kelas A pindah ke asrama di bawah bimbingan Minion. Namun masalah kecil terjadi. Karena mereka menghabiskan 3 jam kelas pemanggilan sampai akhir, kelas A datang terlambat di asrama dan sebagian besar ruangan sudah penuh. Kapasitas kamar asrama adalah 3 orang per kamar. Simon dan Rick memutuskan untuk berbagi ruangan yang sama, namun siswa yang datang lebih awal menempati lebih dari 2 slot. Aku minta maaf. Bahkan di lantai 2, tidak ada ruangan dengan 2 slot kosong. Manajer asrama terus menundukkan kepalanya. Simon melambai dengan acuh karena dia berkeringat deras dan meminta maaf meskipun itu bukan salahnya. Kamu tidak perlu meminta maaf, manajer. Simon merasa sedikit tidak nyaman karena orang yang lebih tua memperlakukannya dengan hormat. Tentu saja, di dalam Kizen, peringkat siswanya lebih tinggi daripada para minion. Selain itu, sebagian besar siswanya adalah bangsawan terkemuka. Wajar jika para minion tetap bersikap low profile. Rick melipat tangannya seolah dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tidak akan ada ruangan dengan 2 slot kosong di lantai 3 dan 4 juga, kan? Ya, lantai lain pasti berada dalam situasi yang sama. Manajer menunjukkan kepada mereka daftar di lantai 2. Beberapa ruangan memiliki 1 slot tersisa, tetapi jaraknya juga berjauhan. Simon dan Rick saling berpandangan. Jadi, apa rencananya, Simon? Mari kita putuskan setelah memeriksa lantai lain untuk berjaga-jaga. Pada saat itu, ketika keduanya bertukar pendapat. Minggir, memukul, terdengar suara benturan dan pengelola bertabrakan dengan tas bagasi hingga jatuh ke lantai. Siswa berambut coklat yang sedang menarik gerobak itu mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk menyingkir. Aku minta maaf. Saat dia terjatuh, dia segera menundukkan kepalanya, dan teman yang menemaninya terkikik dan tertawa. Siswa berambut coklat itu mengerutkan kening saat dia menyentuh kopernya. Sial, bagian ini penyok karena kamu. Bagaimana kamu akan membayarnya? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Maafkan aku. Kejar aku. Saat dia mengangkat tubuhnya, kepalanya tertunduk seperti penjahat. Maaf, tapi, Simon maju ke depan. Aku sedang berbicara dengannya sekarang, kamu tahu.
Apa? Mata manajer itu melebar membentuk lingkaran dan siswa berambut coklat itu mengejek. Dan sudah jelas sekali kalau kamu sengaja menabraknya. Rick mencibir dan berdiri di samping Simon. Bajingan-bajingan ini pasti sudah gila. Siapa yang kalian campur tangan? Hei, tunggu. Teman di sebelahnya buru-buru menepuk bahunya. Dia kemudian berbisik. Itu dia, penerimaan khusus nomor 1 yang mengambil sumpah sebagai perwakilan siswa di aula. Hah, ekspresi siswa itu, saat mengamati wajah Simon dengan cermat, menjadi pucat. Matanya bergetar, seolah ada gempa bumi, dan dia panik. Dia memandang manajer yang tidak bersalah itu dan berkata, harap berhati-hati lain kali, ayo pergi. Melihat mereka meninggalkan tempat itu seperti sedang berlari, Rick meraih sisi tubuhnya dan tertawa. Simon pun tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada manajer yang terjatuh itu. Apa kamu baik-baik saja? Dia tersipu, meraih tangan Simon dan berdiri. Terima kasih atas bantuanmu. Jangan khawatir tentang itu, aku hanya melakukan hal yang benar. Namaku Lena, jika kamu berencana untuk memeriksa ke atas, aku akan memandu kamu. Mungkin aku bisa membantu. Tolong, terima kasih. Mereka bertiga naik ke atas bersama-sama. Dia bergerak cepat, mendapatkan informasi dari manajer lain dan langsung menuju ke lantai 4. Mereka bilang ada satu ruangan dengan 2 slot kosong di lantai 4. Lena berbicara sambil berlari. Simon dan Rick berlari dekat di belakangnya. Ada ruangan kosong. Ya, betapa beruntung. Kamar 409 awalnya digunakan sebagai kamar untuk 4 orang, jadi ini adalah kamar besar yang bagus dengan pemandangan indah dan dekat dengan tangga utama. Aku tidak pernah membayangkan akan ada 2 slot kosong di sana. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di pintu kamar 409. Lena memeriksa label nama yang terpasang di kamar dan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang salah? Dia berbalik, menatap mereka berdua, dan berkata dengan wajah malu-malu. Ayo pergi ke tempat lain saja. Kamar 412 dan 413 punya 1 slot, tapi keduanya bersebelahan jadi. Apakah ada masalah dengan ruangan ini? Mendengar pertanyaan Simon, dia mengangguk dengan muram. Dia kemudian menunjuk ke label nama di pintu. Kajan Edvald, dia murid tahun lalu. Mata Rick membelalak mendengar kata-kata itu. Mustahil, ini asrama tahun pertama, bukan. Siswa tahun kedua akan tiba bulan depan. Kajan adalah pengulang. Sejauh yang aku tahu, dia tertunda karena menyebabkan masalah besar dan dia mulai dari tahun pertama lagi. Terlalu aneh untuk diterima Rick. Kizen adalah tempat di mana mereka tidak ragu-ragu mengusir siswanya. Biasanya kalau mereka menimbulkan masalah atau gagal, mereka dengan berani dikeluarkan dari sekolah. Tapi mengulanginya, ini adalah kasus yang jarang terjadi. Simon bertanya lagi, apa yang menyebabkan dia terulang kembali? Aku hanya pegawai asrama, jadi aku tidak tahu alasan spesifiknya. Namun, rumor tentang dia menyebar di kalangan manajemen karena menyebabkan masalah. Ada banyak kasus memar di wajah siswa di ruangan yang sama atau permohonan untuk pindah kamar. Ada alasan mengapa 2 slot kosong di ruangan ini. Rick, sedikit ketakutan, menatap Simon. Simon, mari kita pergi ke kamar lain. Aku akan pergi dan menyapa sebentar. Itu akan baik-baik saja, kan? Setelah mengatakan itu, Simon mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Rick ketakutan dan mengikuti Simon. Seperti yang dikatakan pengelola, awalnya kamar untuk 4 orang, jadi cukup luas. Ada tempat tidur susun dan 2 tempat tidur single serta meja pribadi dan lemari pakaian. Bangunan, gunung, dan lembah Kizen dapat dilihat dari jendela. Memang pantas disebut sebagai spot ideal seperti yang disebutkan Lena. Dan di salah satu sisi tembok, sudah ada seseorang yang tergeletak di atas ranjang susun dengan semua barang bawaannya belum dibongkar. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut putih. Tunggu, Simon. Rick merendahkan suaranya dan berkata, kamu dengar apa yang dikatakan Lena? Dia pasti temperamental. Simon menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya.